Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan cinta. Biasanya orang itu kalau membahas mengenai cinta itu koneksinya cepat, karena cinta itu semacam memberikan surplus energi pada pikiran dan jiwa manusia. Selagi pikiran dan jiwa manusia itu masih berfungsi dengan normal, selalu merasa gembira di saat membahas mengenai cinta. Makanya hidup tanpa cinta itu bagai taman tak berbunga. Artinya hidupnya akan terasa hampa. Justru dengan adanya cinta, hidup itu dapat dilihat menjadi berwarna. Tanpa cinta, hidup hanya hitam putih, nggak ada yang menarik. Maka dari itu, cinta itu adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau tidak beriman, Allah Ta'ala tidak akan menurunkan cinta. Dia hanya menurunkan yang namanya kasih sayang. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu hanya memiliki kasih sayang, tidak memiliki cinta. Orang tua kepada anak, itu namanya kasih sayang, bukan cinta. Tapi yang dimaksud cinta di sini adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita, yang kita rasakan enak, nikmat, bahagia jika berada bersama dengan yang kita cintai. Bahagia kita, perasaan senang kita dengan sesuatu yang kita cintai itu tidak didorong oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh apapun. Sehingga yang namanya cinta itu murni muncul dari dalam jiwa. Kenapa saya katakan kalau cinta itu hanya diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman? Sebab di Quran itu jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta di dalam hati mereka. Ya, ini ayatnya sudah jelas. Hanya orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan cinta, yang dapat merasakan cinta. Sedangkan berbeda dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu sifatnya universal. Semua manusia, semua makhluk merasakan kasih sayang. Dan di dalam jiwanya, selagi berfungsi dengan normal, akan ditumbuhkan benih kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus orang tersebut tidak beriman dan tidak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda antara kasih sayang dengan cinta. Terus berbeda lagi dengan definisi nafsu, syahwat. Jadi yang namanya cinta itu tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Kalau nafsu itu masih dapat dipengaruhi oleh hal apapun. Misalnya ada wanita cantik dan ada laki-laki tampan, maka nafsu itu akan memilih. Jika cocok, maka akan timbul yang namanya syahwat. Maka di situ mengatasnamakan cinta. Padahal cinta tidak semacam itu. Cinta itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak dapat dikontrol oleh jiwa kita. Karena cinta itu sifatnya alamiah. Cinta itu hal yang bersifat alami. Jadi, kalau Anda memilih untuk mencintai, itu tidak bisa. Kalau Anda masih memilih, itu bukan cinta, itu nafsu, itu syahwat. Karena cinta itu sifatnya alamiah, maka Anda tidak akan dapat memilih dengan siapa Anda menumbuhkan cinta, dapat menaruh perasaan. Hal ini sudah dijelaskan dalam satu kisah yang sangat masyhur, yakni kisah Laila dan Majnun. Laila itu digambarkan seorang wanita yang memiliki kulit yang hitam, tidak cantik. Tapi
Gelapnya kulit Laila tidak dapat memengaruhi jiwa Majnun, sehingga ketika Majnun ditanya oleh seseorang, "Wahai Majnun, kenapa engkau mencintai Laila? Padahal tidak kurang wanita cantik, wanita yang berkulit putih. Aku mencintai Laila bukan karena nafsu. Cintaku kepada Laila karena Allah. Karena Allah telah menanamkan rasa cinta di dalam hatiku sehingga aku mencintai Laila." Nah, itulah cinta. Sifatnya alami, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cinta yang bersifat artifisial, tidak ada cinta yang bersifat settingan, tidak ada. Semua cinta itu bersifat alami. Lah, cinta itu didasarkan pada perasaan yang kemudian dikelola oleh akal. Maka di sini pentingnya untuk memiliki perasaan yang sehat dan akal yang masih berfungsi dengan baik. Kalau perasaan dan akal kita sudah tidak berfungsi dengan baik, maka akan melahirkan cinta buta. Nah, cinta buta itu tidak enak. Cinta yang didasarkan hanya pada kesenangan hawa nafsu, itu cinta buta. Hanya kesenangan sesaat, hanya kenikmatan sesaat. Maka sangat penting mulai saat ini untuk selalu menjaga jiwa dan akal kita supaya tetap sehat, supaya tetap waras, agar kita dapat mengerti mana cinta dan mana nafsu. Maka pentingnya untuk selalu tidak terburu-buru dalam bercinta. Terkadang seseorang itu terlalu ambisius meminta kepada Allah agar menumbuhkan rasa cinta si A atau si B kepada dirinya. Padahal itu belum tentu baik baginya. Anda boleh berdoa agar orang yang Anda cintai cinta kepada Anda. Tapi yang lebih penting adalah Anda berdoa agar Anda senantiasa diberikan jiwa yang sehat dan akal yang masih berfungsi dengan normal. Kemudian mengenai macam-macam cinta. Macam-macam cinta itu ada dua. Cinta kepada Sang Pencipta dan cinta kepada makhluk. Jadi dua-duanya ini betul. Tinggal kita mengontrol persentase cinta itu. Kalau mengalahkan persentase cinta kepada Sang Pencipta, maka itu adalah cinta yang salah. Jadi misalnya kepada Allah, cinta Anda itu harus 100%. Kepada makhluk harus 50%. Pokok jangan sampai melebihi cinta Anda pada Allah. Cinta pada makhluk akan bernilai ibadah jika Anda dasarkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cinta kepada Allah akan bernilai ibadah yang lebih di saat Anda melakukannya dengan penuh kesadaran. Maka dua-duanya harus dimengerti. Jadi kesimpulannya adalah cinta itu adalah anugerah. Cinta itu adalah rahmat dari Allah yang telah dipilihnya, karena di dalam jiwa Anda terdapat iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka sangat penting jika sudah tumbuh cinta di dalam hati, maka senantiasa pupuklah cinta itu dengan amal yang soleh. Jangan balut cinta dengan nafsu. Pasti cinta itu akan luntur. Maka jika Anda menginginkan cinta yang abadi, maka mulai saat ini tetap berpikir waras dan tetap dasarkan cinta itu pada kebenaran yang hakiki.